Eee, di pertemuan pertama ini, perkenalkan dulu saya Riko Anggriawan, selaku dosen pengampu mata kuliah biologi ya di semester 1 atau kalau Mas Beni ini lebih tepatnya mata kuliah yang sudah dikonversi. Iya betul, Pak. Dikonversi ya. Dan kebetulan di semester 1 ini ada mata kuliah biologi dan juga anatomi, histologi dan juga fisiologi itu. Namun untuk perkuliahan anatomi, fisiologi dan histologi ini berada di tahap 2 itu. Sebelumnya kemarin sudah ada perkuliahan dengan Bapak Ibu dosen atau belum, Mas Beni? Ini baru biologi, Pak. Berarti nanti malam sosiologi pedesaan. Ya, sosiologi. Dengan Pak Kamal, sosiologi Iya. pedesaan. Ya. Tapi Sudah tapi itu Pak, apa, kan apa sih, KRS-nya kan kereset lagi, Pak. Jadi pagi ini saya lihat, jadi saya daftar ulang lagi mata kuliah oh biologi KRS dan lagi? heeh. Mhm. Saat ini posisinya Pak, statusnya masih nunggu ini, dikonfirmasi dosen, gitu Pak. Di-approve, Heeh. iya di-approve. Mhm. Ini perlu saya sampaikan untuk kelas kelas non reguler, artinya, kelas yang daring. Itu ada tahap 1 dan juga tahap 2 Mas Baini. Untuk tahap 1 yaitu mulai dari pekan 1 atau minggu pertama sampai pekan ke-8 itu. Lalu, ketika di pekan ke-4 nanti ada dijadwalkan UTS atau ujian tengah semester, lalu di pekan ke-8 itu akan dilakukan ujian akhir semester itu. Itu, mekanisme dari sistem perkuliahan kelas daringnya atau kelas non reguler itu. Begitu sebaliknya untuk tahap 2 berarti dimulai dari pekan ke-9 sampai pekan ke-16 itu. Nanti pada pekan ke-13 ada ujian tengah semester atau UTS dan di pekan ke-16 itu ada UAS itu. Itu memang, semua mata kuliah dan semua program studi yang ada di Universitas Kabupaten Kediri untuk kelas non reguler terbagi menjadi 2 tahap seperti itu. Kecuali kalau, daftarnya pada kelas reguler atau kelas tatap muka, itu full dari pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-16 itu ada tatap muka di kelas maksudnya. Dan tadi, ada miskomunikasi ya saya rasa. Mahasiswa yang kelas karyawan, ketika saya gabungkan di grupnya yang ada Mas Baini, itu keluar ya. Ketika saya japri, ternyata mahasiswa tersebut menyampaikan bahasanya, "Mohon maaf Pak, saya kelas reguler," itu. Hmm. Sehingga yang bersangkutan ini tidak bersedia, tidak menghendaki untuk dijadikan satu. Tapi nanti akan dilakukan sosialisasi atau penjelasan dari Kaprodi supaya bisa dijadikan satu. Kalau Mas Pak ini sendiri, misalkan kelasnya digabung dengan Mas Rizal, apakah ada masalah atau tidak berkenan? Maksudnya tatap muka gitu Pak ya? Enggak, tetap online tapi jadi satu. Oh, nggak masalah Pak. Enggak masalah. Nah, Tadi kan yang Mas Rizal tadi jawabnya itu ketika saya japri, maaf Pak, saya reguler itu. Nah, artinya yang bersangkutan minta perkuliahannya dipisah itu. Sebetulnya, miskomunikasi karena tidak sepenuhnya mata kuliah di semester 1 nanti akan jadi satu dengan Mas Bak ini. Karena Mas Bak ini di semester 1 mungkin hanya mengambil 3 mata kuliah mungkin. iya. Padahal kalau secara reguler itu ada sekitar 8 atau 9 mata kuliah.
Begitu. Nah, Mas Mbak ini domisili di mana? Kalau boleh tahu. Saat ini tinggalnya Tinggalnya di di mana? Nganjuk, Pak, Kertosono. Iya. Nganjuk Kertosono. Kemarin saya konversi alumni D3 dari mana? Dari IPB, Lulusan Pak. mana? IPB, Pak. D3-nya? IPB, Pak. IPB. Oh, iya IPB Bogor ya. Iya, Pak. Lulus tahun berapa? Lulusnya berarti 2015, Pak. 2015, Mas. 2015 sampai saat ini kan 10 tahun sudah apa? Bekerja Kerja di mana saja? di PT Sinta Prima Feedmill sebagai QC. Tadinya saya kan di Cilengsi, terus di sini kan buka cabang di Nganjuk, jadi saya pindah di Iya. Nganjuk. Per tahun ini 2025 di Nganjuk. Di Nganjuk berarti bulan bulan apa ya? Tahun lalu, Pak, tapi akhir bulan November ya. Tahun lalu. Kan saya mulai daftar Baru kuliah kali ini. udah chat di Januari, katanya mulai perkuliahan di bulan pertengahan ini ya, gitu. Iya, iya. Tengah tahun. Dapat info dari mana ini, Mas Baini? Cari online, Pak, yang Universitas. bisa alih jenjang gitu. Tadi juga saya lewat depan kampus, oh ternyata ada buka ini penerima mahasiswa bisa alih jenjang gitu. Oh, ketika ini kunjungan ke peternak ya? Apa Hmm, lewat Enggak, depan lewat kampus jalan hari Pak, ini? depan kampus. Ada spanduk gitu, Mhm. lihat ada peternak, Mhm. ternyata ada prodi peternakan, biasa kan nggak ada Pak gitu, Pak. Susah Mhm. gitu. Kalau quality control berarti keliling di peternakan ya? Baik Ini Pak, perunggas. lebih buat pakan unggas, pakan ikan itu, produksi. Oh. Penerimaan bahan baku sama QC produksinya. Lebih stay di Hmm. di feed mill aja. Di Kertosono itu ada ya, Di Pak? Pelimping Pak, dia masuknya. Ya. Oh, kalau di Kertosono ini distributornya atau bagaimana? Maksudnya PT-nya? Iya, maksudnya yang ada di Kertosono ini produksinya atau sebatas Feed mill Pak, produksi distribusi? pakan ternak, feed mill. Iya, ya, berarti ini ya pabriknya juga ada di Kertosono, Iya, ndak gitu Pak. ndak di Jawa Barat saja. Mhm. Ya, kalau ini ya ada rekanan atau mungkin pegawai yang ada di perusahaannya Pak Baini ini mungkin bisa direkomendasikan atau diajak untuk berkuliah di FPP khususnya di prodi peternakan Hmm. itu. Dan ketika Mas Baini ini nanti merekomendasikan mahasiswa, calon mahasiswa itu nanti akan mendapatkan fee rekomendasi itu ya. Rekanan kerja atau bawahnya Mas Baini itu diajak kuliah di prodi peternakan itu. Itu ya. Baik, karena kita mulai perkuliahan siang hari ini mata kuliah biologi. Tentunya kemarin setelah dilakukan konversi belum ada ya mata kuliah Belum, biologi belum Pak. di IPB itu. Ini kita mengulang yaitu penyampaian rencana pembelajaran semester mata kuliah biologi. Tentunya ke mata kuliah biologi atau pelajaran biologi dulu pernah didapat Mas Bay ini ketika menempuh SMA ya. Iya. Dulu SMA di mana? Jawa Barat. Aslinya saya Medan Pak, dari Oh, kecil. aslinya Iya, Medan. dari kecil Medan, Hmm, lulus SMA langsung kuliah di Bogor. hmm. Setelah 2015 di Jawa terus, Iya, enggak ada ayat bekerja di Sumatera atau Medan, belum enggak ada ada. Pak. Hmm, iya iya. Nah, bahan kajian dari mata kuliah biologi yaitu peserta didik
mampu memahami struktur sel serta jaringan, sistematika tumbuhan dan juga hewan. Ini nantinya di pertengahan semester akan membahas tentang bagaimana unit terkecil dari makhluk hidup itu atau biasa kita sebut dengan sel. Gabungan dari sel itu akan membentuk suatu jaringan. Gabungan dari beberapa jaringan akan membentuk suatu organ. Nah, beberapa gabungan dari organ-organ, contohnya organ pernafasan, organ pencernaan, itu nantinya akan menjadi suatu organisme atau makhluk hidup, baik berupa tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Yang kedua, yaitu peserta didik mampu dapat menjelaskan fungsi dan mekanisme metabolisme dan pertumbuhan sel itu. Nah, relate dengan apa yang ini ya aktivitasnya Mas Baini, yaitu apabila kondisi ternak mengalami gangguan metabolisme, entah itu infeksi dari virus ataupun infeksi dari parasit ataupun infeksi bakteri yang mengganggu sistem metabolisme yang ada di ternak tersebut, meskipun sesuai standar nasional Indonesia, maka akan tidak dapat berproduksi secara maksimal, baik itu pada perunggasan produksi dagingnya tidak bisa maksimal yang ditandai dengan FCR yang tinggi ya, FCR yang tinggi. Lalu pada ayam petelur nanti akan berdampak pada produksi telurnya. Yang ketiga yaitu dapat menjelaskan sistem adaptasi, konsep produksi dan nutrisi yang bersumber pada ternak dan juga tumbuhan. Nah, penilaian akhir dari mata kuliah biologi yaitu aktivitas atau partisipasi atau presensi ya ini. Jadinya setiap kali tatap muka, baik online ataupun offline, mahasiswa diwajibkan untuk mengisi daftar hadir yang ada di Eduvecta. Itu persentase penilaiannya 15%. Lalu ada tugas sekitar 20%, dan juga ujian tengah semester itu persentasenya 30%, dan ujian akhir semester itu 35%. Adapun sub JPMK dari mata kuliah biologi, yang pertama mahasiswa mampu menjelaskan gambaran umum dari ilmu biologi atau dengan ilmu yang berhubungan dengan biologi. Lalu yang kedua itu mampu menjelaskan tentang hubungan antara diversitas. Yang ketiga mampu menjelaskan tentang parameter kehidupan hewan dan tanaman, baik respirasi. Kalau pada tumbuhan itu dilakukan pada organ klorofil ya, yang merubah CO2 menjadi oksigen. Lalu membahas tentang metabolisme dan juga reproduksi dari hewan. Yang keempat, mampu menjelaskan tentang struktur histologi sel hewan, perbedaan dan juga kesamaan dari prokaryotik dan eukaryotik. Yang kedua, mengenal DNA sebagai blueprint dalam kehidupan. Yang kelima, mampu menjelaskan tentang pembelian dan perkembangan sel, baik secara intraseluler dan juga ekstraseluler. Lalu tumbuh kembang dari sel meliputi totipoten, pluripoten, dan diferensiasi dan determinasi sel. Lalu yang keenam, mampu menjelaskan tentang jenis-jenis sel. Yang ketujuh, mampu
menjelaskan tentang sel primordial dan sel germinal, sel somatik dan juga asomatik atau gonad. Lalu pembelian sel baik hiperplasia dan juga hipertrofi, membesarnya sel. Lalu di pekan ke-8 ada UTS ini. Ini RPS-nya masih yang menggunakan reguler ya. Untuk yang kelas karyawan atau transfer nanti akan lebih dipersingkat. Untuk UTS-nya dilakukan di pertemuan ke-4. Yang ke-9 mampu menjelaskan tentang reproduksi baik aseksual dan juga seksual. Yang ke-10 mampu menjelaskan tentang fertilisasi, blastulasi, dan embrio. Di pertemuan ke-11 dan 12 mampu menjelaskan tentang identifikasi tanaman, taksonomi, dan ekologi tanaman, proliferasi sel, baik dari kambium, struktur vegetatif dan generatif. Yang keempat, mampu menjelaskan tentang ini akan kita lakukan review. Di ke-16 nantinya akan dilakukan ujian akhir semester itu. Nah, dari penilaian akhir nantinya akan terbagi menjadi persentase itu ya, kehadiran, lalu tugas, ada UTS dan juga UAS. Masing-masing memiliki besaran persentase yang berbeda-beda, sehingga nanti akhirnya akan menentukan nilai dari teman-teman semua. Bentar. Bentar ya Mas. Iya, Pak. Masih buka PDF. Laptopnya lemot buka PDF. Bentar.
Sebentar saya tak ambil charger laptop, Mas. Baik, Pak. PDF-nya apakah sudah muncul, Mas? Masih loading nih, Pak. Belum. Nih, not responding. Kok tidak kuat? Ini PDF yang tidak bisa dibuka. Bentar. Kalau hari Sabtu ini libur, Mas Pak ini. Gimana, Pak? Kalau hari Sabtu masuk kerja atau libur? Saya sip-sipan, Pak. Ini masuk, tapi masuk jam 4. Oh, masuk jam 4. Kalau merek pakannya apa, Mas Pak ini? Yang ada di ayam broiler. Ada apa? GD, BR21. Dia lebih pakan di sini, pakan ikannya, Pak, yang maju. Pakan ikan nggak gitu laku. Kalau pakan ikannya ada SNA. Oh, yang banyak pakan ikan. Iya. Puyuh SP22E. Iya. Kalau apa? Kemarin penelitian saya disertasi itu ikut PT SMS ya. PT SMS itu anak perusahaan dari PT Charon Pokpan. Kemitraan dari ayam broiler. Mungkin kalau lokasinya sama di Nganjuk juga. Di lokasi kan.
Ini tetap tidak bisa. Enggak. Jadi untuk penyampaian materi kita tunda nanti jam 1 ya Mas ya, karena laptopnya ini tidak bisa. Ya, Pak. Untuk pertemuan awal ini saya menyampaikan RPS dulu saja, karena di PDF-nya ini sejak tadi saya buka enggak bisa. Nanti biar ganti laptop saya di rumah. Sepertinya enggak kuat. Nah, mungkin itu ada pertanyaan Mas Baini. Nanti jam 1 atau jam 2 kita lanjutkan lagi perkuliahannya. Baik, Pak. Sambil menunggu Mas Rizal tadi yang belum bisa bergabung. Baik, Pak. Ya. Gitu. Suara saya dapat dijelasin. Cepat, Pak. Putus-putus ya. Iya, Pak. Ini berarti off cam dulu Pak ya, sampai jam 1? Mungkin itu ya Mas. Iya nanti jam 1 atau jam 2 ini saya ganti laptop karena enggak bisa share screen nih. Sejak tadi buka PDF itu not responding. Baik, Pak. Ya kok enggak laptopnya. Atau mungkin saya off cam ya. Coba dulu kalau off cam kuat atau enggak.
Ya nanti kita atur ulang jadwal penyampaian materi pendahuluan dari biologi. Ini kita akhiri dulu untuk yang pertama ini. Nanti kita jadwalkan ulang. Ya, mohon maaf atas kesalahan teknis ya. Iya, Pak. Laptopnya tidak kuat untuk buka di PPT, nanti akan kita jadwalkan dan mudah-mudahan Mas Rizal itu juga bisa bergabung di mata kuliah biologi. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang. Terima Siap, kasih. Pak. Terima kasih, Pak. Ya.